الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhhirahu 'alad dini kullihi arsalahu basyira wa nadhira wa da'iyan ilallahi bi idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Faqala Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudara jamaah Tauhid Jawa Barat, Bandung yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada pagi yang penuh dengan barokah menjelang siang ini, Allah berikan kita waktu dan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di aula yang penuh dengan barokah dan kebaikan ini, di mana kita bisa bermusyawarah dan berdiskusi untuk mengenal akan sejati diri kita supaya kita betul-betul pulang dan kembalinya kepada Allah itu dalam keadaan terang, lurus dan selamat. Salat dan salam kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bahwa hidup ini hakikatnya bagaimana kita ini menelusuri jalan pulang dan kembalinya kita kepada Allah. Karena Allah menjelaskan kepada kita ini, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kamu itu asalnya daripada aku, tentu pulang dan kembalinya kepada aku. Maknanya, sesungguhnya kamu itu berasal daripada Tuhan, tentu pulang dan kembalinya tetap menjadi Tuhan. Kalaulah asal kita ini adalah Tuhan dan kembalinya tetap jadi Tuhan, tentu yang bisa kembali kepada Tuhan itu orang yang memiliki frekuensi yang sama dengan diri Tuhan. Karena Allah katakan tentang rahasia diri kita ini, waja'alu lahu min ibadihi juz'an. Karena sesungguhnya dirimu itu adalah bahagian daripada diriku, kata Allah. Bahagian itu yang disebut namanya dengan tajalli. Tajalli itu pancaran, perwujudan, penjelmaan, ya, salinan, duplikat, copy paste daripada dirinya aku, kata Allah. Nah, siapa yang telah mengenal akan rahasia dirinya adalah bahagian daripada diri aku, maka disitulah dia aku jadikan menjadi hambaku. Disitulah dia aku jadikan menjadi kekasihku, kata Allah. Tapi siapa yang tidak mengenal akan dirinya dan tidak mengenal siapa aku sebenarnya, maka dia belum aku katakan menjadi akan hambaku, kata Allah. Jadi hidup ini sebelum habisnya usia umur kita meninggalkan alam dunia, ruh itu melepaskan akan cangkangnya, kenalilah Allah itu zahir dan batin. Karena segala sesuatu itu Allah ciptakan dan Allah jadikan semuanya berpasang-pasangan. Makanya Allah katakan, wa asbago alaikum ni'amahu zahiratan wal batina. Aku dah menyempurnakan nikmatku kepada dirimu, zahir dan batin. Itu maksudnya, siapa yang ingin mengenal aku, kenalilah aku secara zahir, kenalilah aku secara batin. Siapa yang ingin mengenal dirinya, kenalilah dirimu yang zahir, kenali pula dirimu yang batin. Siapa yang ingin beribadah, beribadahlah secara zahir dan beribadahlah secara batin. Jadi semuanya itu Allah ciptakan dan Allah jadikan semuanya
berpasang-pasangan. Ya. Maka ketika kita hidup di alam dunia ini, kita telah mengenal akan hakikat rahasia diri kita ini. Disitulah insya Allah jalan pulang dan kembali kita kepada Allah itu dalam keadaan lurus dan selamat. Maka di dunia inilah kita wajib ya, mencari jalan pulang dan kembali kepada Tuhan. Kalau kita belum berilmu, belum tahu kita jalan pulang dan kembali kepada Allah, maka disuruh kita ini menuntut ilmu. Ya, mencari mursyid. Kalau guru banyak, mursyid yang sulit mencarinya. Makanya Allah katakan, wattabi' sabila man anaba ilayya. Ikutilah olehmu orang-orang yang telah tahu jalan pulang dan kembali kepada aku. Siapa orang-orang yang telah tahu jalan pulang dan kembali kepada Allah yang wajib kita ikuti? Itulah yang dikatakan oleh Allah sebagai Habibullah. Siapa Habibullah itu? Itulah yang katakan namanya para nabi. Nabi itu Habibullah, orang pilihan, orang yang diistimewakan Allah. Banyaknya 124.000 itu orang pilihan. Dari 124.000 orang pilihan tadi sebagai wasilah untuk usul kepada Allah, dipilih lagi yang terbaiknya menjadi 315 Rasulnya. Dari 315 yang terbaik, dipilih lagi oleh Allah yang terbaiknya menjadi 25. Dari 25 Nabi dan Rasul yang terbaik sebagai wasilah untuk liqa sampai kepada Allah, dipilih lagi yang terbaiknya 5. Dari yang 5 itu dipilih lagi yang terbaiknya, yaitu 1. Yang 1 itulah yang dikatakan Nabiuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya mengenali Muhammad juga mengenali secara zahir dan batin. Ada Muhammad yang hakiki, ada Muhammad yang majazi. Muhammad yang hakiki, ini yang selalu Ustaz katakan, Muhammad Rasul Allah. Itulah Nur Muhammad. Nur Muhammad itulah awal mula penciptaan. Nur Muhammad itulah awal mula kejadian. Maka siapa yang ingin usul kepada Allah, siapa yang ingin sampai kepada Allah, siapa yang ingin berliku dan bermusyahadah dengan Allah, jalan yang paling mudah, jalan yang paling senang, jalan yang paling dekat, jalan yang paling sampai kepada Allah itu adalah mengenal namanya Nur Muhammad itu. Disitulah Allah menjelaskan akan rahasia dirinya supaya dirinya bisa dikenal. Dalam sebuah hadis qudsi dijelaskan Allah, kuntu kanzan mahfiyan wa ahbabtu an u'rafa wa khalaqtul khalqa li'arifani. Walaupun ada sebahagian ulama tidak menerima hadis itu sebagai hadis qudsi, namun orang-orang arif bilang, orang-orang yang kasab, yang tidak ada lagi jarak dan batas antara dirinya dengan Allah, karena dia bisa berkomunikasi, bercakap dan berdialog dengan Allah. Disitulah dia yakin dengan isbatul yakin bahwa itu adalah kalam ilahi. Siapa yang menolak kalam ilahi, kalam aku, kata Allah, sudah sama dia mengingkari akan kewujudan aku yang nyata pada alam dan nyata pada dirinya. Maka disitulah Allah mengatakan kuntu kanzan mahfiyan wa ahbabtu an u'rafa wa khalaqtul khalqa li'arifani. Aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Aku ingin dikenal, kata Allah. Karena aku ingin dikenal, siapa aku yang sebenarnya? Fa khalaqtul khalqa li'arifani. Aku ciptakan sesuatu itu dari diriku. Jadi Allah menciptakan sesuatu itu bukan di luar dirinya. Akan tetapi dia menciptakan sesuatu itu dari dirinya sendiri. Karena dialah diri yang awal. Diri yang awal itu maksudnya hanya dia satu-satunya. Dialah wujud yang mutlak. Dialah wujud yang hakiki. Wujud yang ahad, wujud yang muwahhid. Lalu aku ingin dikenal, aku ciptakan sesuatu pada diriku. Sesuatu yang Allah jadikan dari dirinya, itu yang maksud namanya Nur Muhammad.
Untuk apa aku menciptakan Nur Muhammad dari diriku sendiri? Aku ciptakan Nur Muhammad dari diriku sendiri, liya'rifani, supaya dia bisa mengenal akulah yang wujud dan nyata pada dirinya. Kalau diturunkan bahasanya ke dalam bahasa Thariqat, Nur Muhammad itu cermin untuk memandang akan diriku. Makna kiasnya, aku ingin melihat diriku di luar diriku. Di luar diriku itu, aku jadikanlah Nur Muhammad. Nur Muhammad itulah cermin untuk memandang akan diriku. Kalau Allah cuma yang wujud, Allah yang bercermin untuk melihat dirinya, tentu dirinya yang wujud, yang nyata terlihat pada Nur Muhammad. Karena dialah yang wujud semata-mata. Kalau dia yang wujud semata-mata, dia cuma yang ada, dan dia yang bercermin, tentu dirinya lah yang nampak pada cermin itu. Cermin daripada dirinya itu, untuk melihat wujudnya, itu yang disebut namanya Nur Muhammad atau Muhammad. Muhammad itu cermin untuk memandang akan diriku. Khalaqtuka li ajli wa khalaqal alam li ajlika. Aku jadikan Muhammad itu adalah cermin untuk memandang akan diriku. Sebenarnya dirikulah yang terlihat nyata pada diri Muhammad itu, karena aku yang bercermin. Wa khalaqal alam li ajlika. Dan dijadikan alam itu karena Nur Muhammad. Hakikatnya, kalau kita sudah mampu memandang rahasia Nur Muhammad itu tiada lain adalah Allah, maka sesungguhnya Allah lah yang menciptakan alam ini. Karena Nur Muhammad itu juga dirinya juga yang ada di sana. Cuma dalam penyampaiannya tentu ada bahasa ma'rifatnya, ada bahasa hakikatnya. Maka Nur Muhammad itulah wasilah kita. Nur Muhammad itulah mursyid Rabbaniyah. Kenapa Nur Muhammad dikatakan mursyid Rabbaniyah? Karena Nur Muhammad itu wasilah untuk cepat liqo kita kepada Allah. Dialah yang dikatakan Habibullah itu. Dialah yang dikatakan tajalli Allah itu. Itu yang Muhammad yang hakiki. Lalu Muhammad yang hakiki tadi, yang dikatakan namanya Nur Muhammad, itu sudah nyata pada sekalian alam. Rupanya sekalian alam inilah yang dikatakan Nur Muhammad atau Muhammad. Kalaulah sekalian alam ini adalah Nur Muhammad atau Muhammad, sekalian alam inilah cerminnya Allah. Sekalian alam inilah yang dikatakan Ainullah. Sekalian alam inilah yang dikatakan Hakikatullah. Sekalian alam ini yang dikatakan Mir'atillah. Nyatanya Allah, wujudnya Allah, dan cerminnya Allah. Untuk memandang akan kezuhuran diri Allah. Namun kesempurnaan cermin Allah, kesempurnaan Ainullah, kenyataan Allah, kesempurnaan wujud Allah pada alam, sempurnalah pada diri insan. Kalaulah kesempurnaan Nur Muhammad yang nyata pada alam, sempurna dia pada wujud insan, maka disitulah Allah menjelaskan siapa insan itu yang sebenarnya. Al-insanu sirri wa sirri sifati wa sifati la ghairi. Insan itu rahasiaku, rahasiaku itu sifatku, sifatku itu tiada lain aku. Itu maknanya. Kalaulah insan itu tiada lain adalah aku, itu sesungguhnya insan itulah sebenar-benarnya yang aku itu. Aku nih yang dirimu. Dirimu itu yang diri aku. Maka jangan dicari aku lagi. Karena aku ini yang dirimu itu. Kalau dah paham kita di situ, ini yang disebut namanya orang yang telah duduk pada kesadaran Tuhan. Memang Allah cuma yang ada. Nah, ketika kita dah muncul pada kesadaran Tuhan, Allah cuma yang ada. Di situ pula lah kita rahasiakan rahasia diri Tuhan itu pada insan. Jangan pula disebut insan itu Tuhan. Jangan pula Tuhan itu disebut insan. Sebutlah Tuhan ya Tuhan, Allah ya Allah, insan ya insan, manusia ya manusia. Walaupun kita dah paham hakikatnya insan itu adalah Allah, namun tetap dirahasiakan, disembunyikan rahasia diri Allah itu pada insannya. Disitulah letaknya insan itu rahasiaku dan aku batinnya itu. Itu yang Nur Muhammad tuh. Nah, bagaimana Muhammad yang majazi? Nah, Muhammad yang majazi itu maksudnya Muhammad bin Abdullah.
Itulah sosok seorang nabi dan rasul yang mendapatkan petunjuk, mendapatkan wahyu, yang mendapatkan mukjizat. Kesempurnaan untuk memandang Nur Muhammad pada alam dan pada manusia tadi, sempurnalah pada beliau itu. Disitulah letaknya beliau itu, dijelaskan Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha. Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu terdapat contoh teladan, uswah yang terbaik bagi orang-orang yang ingin untuk berliku dan bermusyahadah dengan Allah. Disitulah Rasulullah itu sebagai contoh dan teladannya. Walaupun kesempurnaan Nur Muhammad pada diri beliau, namun kita juga bahagia daripada Nur Muhammad itu juga. Ibarat gelas nih Bapak Ibu. Nah, gelas ini kita lambungkan ke atas sampai di bawah pecah dia. Pecahnya tadi ada yang 3 meter, ada yang 2 meter, ada yang 1 meter, ada yang sampai di sini aja dia. Yang Rasulullah itu, ini yang intinya. Kita bagian yang 2 meter, 3 meter, 4 meter. Walaupun 3 meter, 4 meter, namun kita bagian daripada nur itu juga. Waja'alu min ibadi juz'an. Dirimu itu bagian daripada diri aku juga. Ini yang kita mesti pahami. Makanya siapa yang telah mengenal akan rahasia dirinya, bahwa rahasia dirinya itu adalah Nur Muhammad. Nur Muhammad itu tajalli untuk memandang diri Allah. Ketika itu dia telah wusul dengan Allah. Makanya mursyid Rabbaniyah itulah yang bisa menghantarkan kita wusul kepada Allah. Namun untuk tahunya kita mursyid Rabbaniyah, mesti kita pelajari, kita kenali namanya mursyid Ruhaniyah. Mursyid Ruhaniyah itulah para ulama tadi. Karena masa Nabi dan Rasul telah habis, carilah pewarisnya. Jadi setelah Nabi dan Rasul, carilah pewarisnya, ikutilah mereka. Pewarisnya itu yang dikatakan al-ulama warasatul anbiya. Ulama pewaris Nabi dan ulama pewaris Allah yang mesti diikuti. Siapa sosok ulama pewaris Nabi dan pewaris Allah? Allah katakan, innama yasallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah dan sekian manusia ini, itu adalah al-ulama. Kenapa al-ulama? Karena rahasia diri Allah itu sudah sempurna pada dirinya. Dia dengan Tuhan tidak ada jarak dan batasnya. Karena ilmunya langsung dicurahkan Allah ke dalam hatinya. Disitulah dia mampu bercakap-cakap dengan Allah. Makanya Allah katakan, ya, apa kata Allah? Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah olehmu kepada ahli zikir apabila kamu tidak mengetahuinya. Mestinya kalau kita tidak tahu, kepada yang ahlinya, kepada orang yang alim, ya, yang gelarnya doktor dan profesor. Tapi Allah tak suruh gitu, pas'alu ahlal profesor, pas'alu ahlal alim, ya. Tapi yang disuruh Allah, pas'alu ahla zikri. Tanyakanlah olehmu masalahmu itu kepada orang ahli zikir. Karena ahli zikir itu orang yang ilmunya langsung Allah berikan kepada dirinya. Yuktil hikmata mayasa wa mayuktal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah beri ilmu hikmah kepada orang yang ia pilih, yang ia suka, yang ia mau. Wa mayuktal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang Allah berikan kepada dirinya ilmu hikmah, karena dia adalah orang pilihan dalam pandangan Allah, sungguh ia telah mendapatkan kebaikan yang sangat luar biasa, lebih baik daripada dunia dan seisinya ini. Karena mereka itu selalu rapat batinnya dengan Tuhan, tak berjarak. Itulah orang yang bersama Allah itu. Arailah ilmunya, ambil ilmunya, sau ilmunya, supaya berkah ilmu yang kita dapatkan. Maka beradablah dengan dirinya. Inilah yang diajarkan oleh Rasul kepada kita. Apa kata baginda Rasul? Man akroma aliman faqad akromani. Barang siapa memuliakan mursyidnya, beradab kepada mursyidnya, yaitu ulama warasatul anbiya,
maka sungguh ia telah memuliakan aku, beradab dengan aku. Wa man akramani faqad akramallah. Barang siapa yang telah memuliakan aku, beradab kepada aku, udah sama dia beradab dan memuliakan akan Allah. Wa man akramallah fama'wahul jannah. Barang siapa yang telah memuliakan Allah, beradab kepada Allah. Beradab kepada Allah itu melaksanakan perintahnya, menjauhi larang-larangannya. Jangan sirikkan aku, kata Allah. Jangan sandingkan aku dengan keakuan dirimu. Fama'wahul jannah. Aku tempatkan kamu ke dalam jannah. Man zaro aliman faka'anna mazaroni. Barang siapa yang berziarah, bersilaturahim kepada ulamanya, mursyidnya, maka sebenar-benarnya dia telah berziarah kepada aku di waktu hidup aku. Wa man sofaha aliman faka'anna masofahani. Barang siapa yang berjabatan tangan, bersalaman dia dengan ulama, dengan mursyidnya, sebenar-benarnya dia sudah sama berjabatan tangan dan bersalam dengan aku waktu hidup di dunia ini. Wa man jalasa aliman faka'anna ma jalasani. Wa man jalasani fid dunya ma yaumal qiyamah. Siapa yang sudah berziarah, bersilaturahim, minta fatwa dan nasihat hidup, kemudian dia berjabatan tangan, kemudian dia duduk sehamparan dengan ulama, seolah-olah sebenar-benarnya dia telah duduk sehamparan dengan aku di dunia. Siapa yang duduk sehamparan dengan aku di dunia, nanti di akhirat, di sorga dia juga duduk sehamparan dengan aku. Inilah yang disebut namanya keluarga Rabbani itu. Makanya Allah katakan, kunu rabbanina bima kuntum tu'alimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Jadilah kamu menjadi keluarga aku, kata Allah, keluarga Tuhan. Rabbani, Rabb itu artinya Tuhan, Bani itu keluarga. Rabbani keluarga Tuhan. Keluarga Tuhan itu, keluarga Rabbani itu adalah keluarga yang mau mempelajari isi Al-Quran dan mau pula dia mengajarkannya. Isi Al-Quran itu hanya 3, yaitu akidah, ibadah, dan akhlak. Akidah yang disampaikan oleh Al-Quran dengan bahasanya, Nabi menyebutnya dengan iman. Ibadah yang disampaikan oleh Al-Quran, Nabi menyebutnya dengan Islam. Akhlak yang disampaikan oleh Al-Quran, Nabi mengatakannya dengan ihsan. Maka ilmu bicara tentang akidah dan iman itu yang disebut namanya ilmu tauhid. Ilmu tauhid itulah pakaian bagi ruh. Akhlak, ya, yang dikatakan oleh Nabi dengan ihsan, itulah ilmunya ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf itulah pakaian bagi hati. Kemudian ibadah, yang dikatakan Nabi dengan Islam, menjunjung tinggi titah Allah dan titah Rasul, ilmunya itu diberi oleh ulama namanya dengan ilmu fikih. Ilmu fikih itulah pakaian bagi tubuh. Jadi tubuh ada pakaiannya, hati ada pakaiannya, ruh juga ada pakaiannya. Pakaian tubuh itulah ilmu fikih, pakaian hati tasawuf, pakaian ruh adalah tauhid. Disitulah jalan kita untuk kita bisa usul kepada Allah. Siapa yang menyampaikan ilmu itu kalau bukan pewarisnya Nabi? Yang menyampaikan itu pewaris Nabi itu. Maka ikuti mereka. Nah, kalau kita tidak ikuti, ambil ilmunya, dapatkan barokahnya dengan cara beradab. Begitulah ilmu yang sebenarnya. Karena merekalah sebenarnya yang akan menunjuki kita. Mereka sebenarnya yang menghantarkan kita bagaimana kita ini berjumpa, bersua dan bersoboh dengan mursyid Rabbaniyah. Itu maksudnya. Mursyid Rabbaniyah itu ada pada diri Bapak Ibu masing-masing. Jadi kalau kita tak menjumpai mursyid Ruhaniyah, bagaimana kita tahu mursyid Rabbaniyah? Itu wasilahnya. Jadi mursyid Ruhaniyah itu menunjuki kita bagaimana kita berjumpa mursyid Rabbaniyah. Mursyid Rabbaniyah itu adalah Nur Muhammad.
yang sudah nyata pada diri Bapak Ibu. Siapa yang sudah mengenal Nur Muhammad, udah sama dia mengenal yang punya nur. Siapa yang dah berjumpa dengan Nur Muhammad, dah sama dia berjumpa dengan Allah. Karena Nur Muhammad itu tajalli kenyataan untuk memandang nyatanya akan diri aku. Dah paham Bapak Ibu Mursyid Robbaniyah? Itu Nur Muhammad. Siapa rahasia Mursyid Robbaniyah? Rahasia Mursyid Robbaniyah itu tiada lain Allah itu sendiri. Allah itulah Mursyid Robbaniyah itu Bapak Ibu. Kalau Allah sebagai Mursyid Robbaniyah yang telah nyata pada diri kita ini, maka Allah itulah sebagai wasilah kita, dan Allah itu pula sebagai tempat berwasilahnya kita. Ini yang Allah katakan. Pamayahdillah bahwal muqtadi wa may yudlil falan tajidalahu waliyan mursyida. Barang siapa yang aku beri dia hidayah dan petunjuk, kata Allah, aku bukakan rahasia diriku kepada dirinya, karena dia adalah bagian daripada diriku dan dia adalah orang pilihan aku. Bahwal muqtadi, maka dialah orang yang mendapatkan petunjuk untuk dia bisa mengenal siapa dirinya dan siapa aku yang sebenarnya, kata Tuhan. Wa may yudlil falan tajidalahu waliyan mursyida. Barang siapa yang tidak aku beri hidayah petunjuk kepada dirinya, tidak aku bukakan rahasia diri aku kepada dirinya, dia berada dalam keadaan tersesat, kata Allah. Kemanapun dia pergi, minta hidayah, minta petunjuk, minta bimbingan, maka mereka tidak akan pernah bisa mendapatkan bimbingan dan petunjuk serta hidayah. Karena wali mursyid itu adalah aku. Wali mursyid itulah Mursyid Robbaniyah, itu Allah. Ada tahu kita Allah Mursyid Robbaniyah, Allah sebagai wasilah untuk sampai kepada dirinya, dan Allah pula lah tempat berwasilah untuk kenal akan dirinya. Maka kenalilah Allah itu benar-benar. Mengenal Allah itu jangan hanya sebatas mengenal nama, tapi wajib kita mengenal diri yang punya nama. Sebab dikatakan oleh Nabi, man abdal asma dunal makna fahuwa kafir. Barang siapa yang menyembah nama, tapi dia tidak menyembah diri yang punya nama, maka itu adalah suatu kekafiran. Ini yang dikatakan Allah. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Ada sebahagian daripada hambaku, dia mengaku dia beriman kepada aku, dia mengaku dia mengenal dengan aku, dia mengaku bahwa dia ingat dan menyembah akan aku. Tapi sayang, kata Allah, yang disembahnya, yang dikenal, yang diingatnya itu bukan aku. Yang disembah dan diingatnya itu adalah huruf Allah, lafaz Allah, kata-kata Allah, alif lam lam ha. Padahal aku ini bukan berupa huruf. Aku bukan berupa kata-kata. Aku bukan berupa tulisan. Siapa yang mengatakan aku ini berupa huruf, tulisan, dan kata-kata, lalu itu yang dia sembah, itu yang dia tanam dalam pikirannya, itu yang dia tanam dalam hatinya, berarti dia telah menjadikan asma Allah menjadi berhala dalam hati dan pikirannya. Inilah yang berbahaya. Kalau kita beramal, lalu kita tidak berilmu. Kalau bahasa ustaznya panik-panik awak ke ladang itu mah. Kapara rajin ke ladang kue tapi tidak dua hasilnya lah. Capek sih Bapak Ibu. Maksud ustaz, walaupun kita rajin beribadah, beramal, tapi kita tak mengenal Allah yang kita ibadati, maka tidak ada hasilnya. Walaupun badan kita ini dah dimakan usia, udah lapuk, udah usang, ala gae, lah banyak tumbuh ban, dah mengeretek tagak lah, ya, seperempat lah lama ambil uduk kadang 3 kali tu ah, nya solat maghrib, nya kalau Allah amalah suisinya keluarnya sampai 3 kali ambil uduk. Kenapa seperempat lah lama? Tapi tak mengenal Allah, enggak ada gunanya. La tasihul ibadah illa bi ma'rifatil ma'bud. Tidak sah solat yang kita lakukan, tak sah ibadah yang kita perbuat kalau kita tak mengenal yang kita ibadati. Ini yang dikatakan oleh Nabi, kamin qa'imin hazu min sholati at-tabu wan nasab. Berapa banyak orang yang mendirikan ibadah solat tapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari ibadah solatnya, melainkan rasa capek, panik, lihat tiasenya Bapak Ibu. Hampu jadi masuk tong sampah seluruh amal.
Ini yang Allah bilang, wahum yaksabuna annahum yuhsinuna sun'a, mereka mengira dan menyangka bahwa mereka telah melakukan amal yang terbaik, tapi sebenarnya mereka telah tertipu dengan diri dan amal mereka sendiri, namun mereka tak menyadarinya, kata Allah. Ini Ustaz selalu bilang takicuo di nantarang namanya. Jadi supaya tak takicuo di nantarang, Bapak Ibu, inilah wajib kita berilmu ma'rifat ya, supaya ibadah kita itu menjadi ibadah yang daimun, ibadah yang ma'rifat, ibadah yang sampai. Kan itu yang kita cari selama ini. Jauh-jauh Bapak Ibu meninggalkan suami, istri, anak, cucu hanya untuk bagaimana kita bisa menyelamatkan diri keluarga untuk bisa liku sampai kepada Tuhan itu. Tidak ada yang kita cari dalam hal yang lain, hanyalah bagaimana kita bisa mengenal Tuhan kita. Inilah orang yang ulul albab. Orang yang ulul albab itu adalah orang yang Allah berikan dia ketajaman pandangan hatinya dan kecerdasan akal pikirnya. Sehingga sebelum dia mati, sebelum roh itu melepaskan akan cangkangnya, bagaimana dia telah mengkhatamkan ilmu ma'rifat itu pada dirinya. Sehingga apa? Kita bisa merasakan nikmatnya bersama Allah itu. Orang kalau dah nikmat bersama Allah, hidupnya dah disandarkan kepada Allah, Allah tidak akan pernah mau mengecewakan dirinya. Tapi kalau kita bersandar kepada alam, bersandar kita kepada makhluk, bersandar kita namanya kepada manusia, maka siap-siaplah kita ini kecewa kalau nak mengupik-ngupik nyawa. Nah, contoh aja lah. Kalau Bapak Ibu bersandar di tembok belakang tuh, ya roboh tembok itu pasti Bapak Ibu tajungkang kalau nak tajelapak. Jatuh kita tuh. Kenapa? Dindingnya roboh, dindingnya runtuh. Tentu kita ikut roboh dan runtuh pula, jatuh pula kita. Tapi bersandar kita kepada yang bukan alam. Bersandar kita kepada yang bukan makhluk. Bersandar kita kepada bukan sesuatu, yaitu Allah. Insya Allah, Allah tidak pernah runtuh, Allah tidak pernah roboh, Allah tidak pernah dimakan oleh masa, ruang, dan waktu. Dia berdiri dengan dia kidam dan bakor di situ. Itu selamat Bapak Ibu. Jadi kalau lawi menjadi kapal, Bapak Ibu selamatnya tuh. Lah itu bahasa Ustaz tuh. Kalau lawi lah menjadi kapal, laut. Ini laut. Laut itu sudah jadi kapal dia. Mungkinkah Bapak Ibu karam? Enggak. Kenapa tak karam? Karena dia jadi kapal ya. Kalau kita sudah betul-betul sudah fana wujud kita dan sifat kita kadang wujud dan sifat Allah, selamat dah tuh. Itu yang Ustaz maksud. Kalau laut sudah jadi kapal, selamat kita. Kalaulah wujud kita dah pulang ke dalam wujudnya Allah, sifat kita dah pulang ke dalam sifatnya Allah, selamatlah kita dunia wal akhirat itu. Makanya sebelum habisnya usia umur kita, supaya kita nanti tak ditanya oleh malaikat-malaikat zabaniyah, cepat-cepat kembalikan hak Allah itu. Apa yang kita pakai selama ini, cepat kembalikan. Karena kita selalu lupa. Karena dah lama dipinjam hak Allah itu, ada merasa hak milik pula kita lagi. Itu yang payahnya tuh. Dipinjam punya teman, karena dah lama teman tu lupa, itu dah merasa hak milik aja lagi tuh. Nak mau mengembalikan lagi. Kalau mengembalikan, ibu wana hatinya wak. Begitulah manusia tadi kadang lupa dia. Karena itu sifatnya manusia, kata Nabi. Al-insan al-khata' wan nisyan. Manusia itu selalu lupa dan salah dia. Jadi kalau lupa dan salah, cepat kembalikan diri kita ini kepada Allah dengan cara carilah siapa diri kita yang sebenarnya. Siapa yang sudah mencari dan menemui dirinya yang hilang selama ini, lalu berjumpa dia, disitulah dia mengenal akan Tuhan. Makanya orang-orang arif billah itu selalu berkias-kias dengan syair dan pantun dia. Tidak susah mencari bilah-bilah ada di rumpun bambu. Tidak susah mencari Allah. Allah sudah wujud dan nyata pada batang tubuh itu. Jadi tiliknya ke sini Bapak Ibu. Ikroknya ke sini. Menyenter dan menyelaunya ke diri. Jangan menyenter menyelaunya kepada yang lain. Ya, ibarat ikan mencari air. Ikan sudah berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan dia hidup dan berenang dalam air. Namun dia tak pernah menemui air itu.
ketika dia berusaha mencari dan menemui air. Kalau bahasa ustaznya lah kainnya itu mailah mudiaknya Bapak Ibu. Ya, la padiang-padiang laleknya menar mandir bahasanya orang di Siko ya, menar mandir. Ya. Lalu tidak juga dia berjumpa air itu. Lalu terlihatlah oleh kawannya tunggul kayu yang ada di dalam air itu. Apa kata tunggul kayu tadi? Dalam hatinya. Dalam pandangan saya, kayaknya saudaraku ikan ini, dia ada ingin mencari sesuatu, apalah ya yang akan dicarinya. Ketika ikan tadi itu menghampiri dirinya, lalu disitulah tunggul kayu itu bertanya kepada sahabatnya, wahai saudaraku ikan, sahabatku ikan, saya sudah memperhatikan dirimu 7 hari 7 malam mondar-mandir ilir mudik, kayaknya engkau ingin mencari sesuatu. Apa benar wahai sahabatku ikan? Benar sahabatku tunggul kayu, aku sebenarnya memang ingin mencari air. Sudah 7 hari aku mencarinya. Sudah ke barat, ke timur, utara, selatan. Itulah bahasanya Bapak Ibu, itu bahasa ustaznya itu. Kenyak-kenyin, dia mudia namanya. Tapi air yang aku cari selama ini tak pernah kunjung aku temui. Lalu tunggul kayu itu senyum dia. Karena dia tahu, senyum dia, baru dia ngomong, wahai sahabatku ikan, kalau engkau ingin mencari dan menemui air itu di mana? Mulai hari ini, detik ini, kalau engkau mau mendengarkan nasihatku dan mau kamu mau amalkannya, insya Allah air yang kamu cari itu pasti kamu akan menemuinya. Baiklah wahai saudaraku tunggul kayu, apa nasihatmu kepada aku supaya aku bisa berjumpa dengan air? Hari ini dan detik ini kamu tidak perlulah mondar-mandir, ya, keliling-keliling, kenyak-kenyin untuk mencari air. Cukup kamu tilik ke dalam diri. Iqra kamu ke dalam diri. Senter dirimu, silau dirimu, masuk kamu ke dalam gua Kahfi, masuk kamu ke dalam gua Hira, masuk kamu ke dalam lembah tua, masuk kamu ke dalam Masjidil Haram. Ketika kamu mau masuk ke Masjidil Haram, lembah tua, gua Kahfi, gua Hira, mau kamu menilik, menyilau dan menyantar ke dalam diri, mau kamu beriktikaf, wukuf ke dalam diri, beruzlah ke dalam diri, bertafakur ke dalam diri, insya Allah kamu akan menemui air yang kamu cari selama ini. Baiklah saudaraku tunggul kayu, terima kasih atas nasihatmu kepada aku. Mulai saat dan detik ini aku tidak kemana-mana, aku akan menilik dan menyentar ke dalam diri. Dia menilik dan menyentar ke dalam dirinya dengan ruhani yang sudah zauq. Ini zauq tuh rasa di situ. Setelah dia heningkan akalnya, dia heningkan pikirannya, didiamkannya hatinya, ketika itulah dia baru merasakan rupanya dia berada dalam air selama ini. Baru dia tahu bahwa hidupnya itu berada dalam air setelah dia memahami, menilik dan menyentar ke dalam diri dengan zauq. Rupanya air itu tidak di mana-mana. Aku sudah ada dalam air selamanya. Itu maknanya, siapa ingin mencari dan menemui Allah, iqra ke dalam diri, senter ke dalam diri, ambil dengan rasa. Ketika sudah terhenti ini, sudah terhenti namanya akal, sudah terhenti namanya hati, ketika kita merasakan, disitulah kita sadar, ini naik, turun naiknya. Siapa yang turun naik itu? Itu yang katakan napas. Napas itulah yang si hayat. Si hayat itu aku, kata Allah. Wa fi anfusikum apalah tubsirun. Aku ini sudah wujud dan nyata pada dirimu. Aku yang menjadi rahasia dirimu. Yang hidup itu aku pada dirimu, kata Allah. Kamu payah mencari yang hidup. Payah kamu mencari si hayat. Padahal kamu setiap saatnya tuh bernapas. Siapa yang bernapas? Yang bernapas tuh, itu yang si hayat tuh. Si hayat itu tuh yang hidup tuh. Yang hidup tuh aku. Aku yang si hayat tuh. Aku yang sehidup itu. Aku yang napas itu. Akulah itu, kata Tuhan. Ketika itu barulah kita bisa tahu, ya, mengenal dan menemui Allah itu tidak jauh Bapak Ibu. Dia amat sangat dekat pada diri kita.
Kalaulah rasa itu dekat pada diri Bapak Ibu, maka aku lebih dekat lagi dengan dirimu dibandingkan dekat rasa itu pada dirimu. Kalaulah perasaan itu dekat pada diri kita, aku lebih dekat lagi dengan dirimu dibandingkan dekatnya perasaanmu itu pada dirimu. Kalaulah hidup itu dekat pada dirimu, aku ini lebih dekat lagi dengan dirimu dibandingkan dekatnya hidup itu pada dirimu. Kenapa? Yang hidup itu kan aku. Yang rasa itu kan aku. Kalau aku yang hidup, aku yang rasa. Aku yang dekat. Kenapa tidak kamu pahami itu, kata Tuhan? Makanya untuk mengenal aku, keluar kamu dari dirimu, ketika itulah kamu tahu siapa aku dan siapa dirimu yang sebenarnya. Mungkin ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah sebagai pengantar mukadimah untuk kita bermuzakharah. Mudah-mudahan Allah berikan kita kemudahan, pemahaman untuk kita bisa mengenal Allah dengan jalan mengenal akan rahasia diri kita ini. Itu saja. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Rabbi wal Islamu dini wa Muhammadan Rasulullah.